Jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya pilih di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di dalam perenungan pada hari ini yaitu belajar dari orang Majus. Saya ulangi lagi, tema kita dalam perenungan pada hari ini yaitu belajar dari orang Majus. Yang menjadi pertanyaan refleksi adalah, mengapakah kita belajar dari orang Majus? Mengapakah kita tidak belajar saja dari ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang begitu menguasai Taurat? Mengapakah kita harus belajar dari orang Majus? Siapakah orang Majus itu? Istilah Majus dari bahasa Latin yaitu magus, yang berarti bijak. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa orang Majus ini adalah orang alim, bijaksana, terpelajar, termasuk ahli dalam ilmu perbintangan. Mereka ini adalah orang yang memiliki pengaruh yang datang dari timur. Nah, kalau dalam konteks tradisi mereka dipercayai datang dari Persia. Misalnya kalau kita melihat di dalam pendapat seorang sejarawan Yunani kuno yaitu Herodotus menyatakan bahwa orang-orang Majus ini berasal dari salah satu suku bangsa Midian, yaitu yang berada di Persia. Nah, tempat ini terkenal dengan ilmu perbintangan. Nah, itu gambaran ringkas mengenai orang Majus. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang kita dapat pelajari dari orang-orang Majus ini? Nah, ada beberapa hal yang patut kita pelajari daripada orang-orang Majus ini. Yang pertama, yaitu orang Majus ini mencari Tuhan Yesus dengan segenap hati dan penuh semangat. Orang-orang Majus ini mencari bayi Yesus yang sudah lahir dengan segenap hati dan dengan penuh semangat. Kita ketahui meskipun banyak tantangan yang akan mereka hadapi dalam perjalanan mereka, yaitu tantangan mereka misalnya yaitu mereka tinggalkan keluarga mereka tinggalkan kampung halaman, mereka siapkan dana yang besar untuk kebutuhan dalam perjalanan, mereka berjalan dengan jarak tempuh yang begitu jauh. Menurut seorang ahli bahkan jarak tempuhnya bisa 500 sampai 1000 mil atau antara 800 hingga 1600 km. Tentu ini bukan jarak tempuh yang dekat, membutuhkan perjalanan berhari-hari dengan penuh kelelahan, letih lesu, berjalan dengan panas terik matahari di padang gurun, berjalan dengan hawa dinginnya padang gurun di malam hari. Selain itu belum tantangan pemikiran dalam diri mereka. Bagaimana kalau bintang yang mereka lihat itu ternyata salah?
bukankah hal ini akan mengakibatkan perjalanan mereka menjadi sia-sia? Apakah hal-hal ini membuat orang Majus ini untuk tidak memiliki keinginan atau tidak memiliki semangat untuk mencari bayi Yesus yang sudah lahir itu? Jawabannya tidak. Mereka tetap memiliki semangat, sehingga kita melihat mereka bisa sampai di Yerusalem dan bertanya-tanya tentang Raja Yahudi yang baru lahir itu. Misalnya kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa orang Majus yang perjalanannya yang begitu jauh dari tanah timur sampai dengan Yerusalem, mereka telah melewati perjalanan yang panjang itu dengan penuh semangat, dengan sepenuh hati, sehingga mereka bisa tiba di Yerusalem. Dari sini kita dapat berkesimpulan bahwa orang Majus ini mencari Tuhan Yesus dengan segenap hati dan penuh semangat. Meskipun banyak rintangan, banyak kesulitan, itu tidak membuat mereka untuk tidak mencari bayi Yesus, tetapi membuat mereka tetap semangat untuk mencari bayi Yesus. Nah, ini bagian pertama yang kita dapatkan dari orang Majus. Bagian kedua yang kita belajar daripada orang Majus yaitu mereka setia mencari Tuhan. Mereka setia mencari Tuhan Yesus. Orang-orang Majus ini setia dalam mencari Tuhan Yesus yang sudah lahir. Hal ini nampak dari mereka pergi sendiri dan tidak diantar oleh orang-orang Herodes. Tidak diantar oleh imam-imam kepala atau ahli-ahli Taurat yang sudah tahu keterangan mengenai tempat di mana Yesus berada atau tempat di mana Yesus dilahirkan, atau mereka ini, ahli-ahli Taurat ini tidak mengantar orang-orang Majus ini ke Betlehem. Padahal kalau kita melihat jarak tempuh dari Yerusalem ke Betlehem kira-kira 11 km. Dan kita ketahui juga bahwa orang Majus ini sebenarnya tamu dari seluruh orang Yahudi. Tamu dari orang ahli-ahli Taurat. Tamu dari imam-imam kepala. Tetapi kenyataannya adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka tidak mengantar orang-orang Farisi ini ke Betlehem. Apakah karena ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala ini tidak mengantar orang-orang Majus? Apakah membuat orang-orang Majus untuk tidak pergi ke tempat di mana bayi Yesus berada? Jawabannya adalah mereka tetap pergi mencari bayi Yesus yang sudah lahir meskipun tidak ditemani oleh imam-imam kepala, meskipun tidak ditemani oleh ahli-ahli Taurat, bahkan tidak ditemani oleh orang-orang
Herodes. Mereka tetap pergi untuk mencari bayi Yesus. Nah, ini bagian yang kedua yang kita dapatkan dari orang Majus ini, yaitu mereka setia dalam mencari bayi Yesus meskipun tidak diantar oleh ahli-ahli Taurat maupun imam-imam kepala. Bagian yang ketiga yang kita belajar daripada orang-orang Majus, yaitu mereka bersukacita. Mereka bersukacita. Setelah mereka tiba di tempat di mana anak itu berada, bersukacitalah mereka. Mengapakah mereka bersukacita? Karena bintang yang mereka lihat itu berhenti di mana anak itu berada. Mereka bersukacita karena perjalanan mereka tidak sia-sia. Mereka bersukacita karena apa yang menjadi tujuan pencarian mereka telah ditemukan. Tentu semuanya ini merupakan petunjuk dari Allah bagi orang-orang Majus, sehingga Allah menggunakan media alam, dalam hal ini bintang, sebagai petunjuk arah perjalanan mereka, dan media tertulis yaitu wahyu Allah sebagai petunjuk tempat di mana bayi Yesus itu berada. Sehingga ketika mereka menemukan bayi Yesus, mereka bersukacita. Mereka begitu berbahagia. Mengapa mereka begitu bersukacita? Mengapa mereka begitu bahagia? Karena mereka telah menemukan bayi Yesus yang telah mereka cari. Nah, ini bagian yang ketiga yang kita belajar dari orang-orang Majus. Bagian yang keempat yang kita belajar dari orang-orang Majus, yaitu mereka menyembah bayi Yesus. Mereka menyembah bayi Yesus. Nah, tujuan orang-orang Majus ini dalam mencari bayi Yesus adalah mereka ingin menyembah Dia. Misalnya kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang kedua ayat 2b dikatakan, kami datang untuk menyembah Dia. Selain itu di dalam Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke-11a, lalu sujud menyembah Dia. Mengapakah orang-orang Majus ini menyembah Dia? Karena yang lahir bukanlah manusia biasa. Yang lahir bukan sekedar anak Maria dan Yusuf. Bayi yang mereka temukan bukan sekedar nabi. Bayi yang mereka jumpai bukan sekedar manusia biasa, melainkan bayi Yesus yang mereka jumpai adalah raja di atas segala raja. Sehingga mereka sujud menyembahnya. Mengapakah mereka sujud menyembahnya? Karena mereka tahu Dia adalah raja di atas segala raja. Nah, ini bagian keempat yang kita pelajari dari orang Majus. Bagian yang kelima, yaitu orang-orang Majus ini tidak sekedar menyembah bayi Yesus, tetapi bagian yang kelima, orang-orang Majus ini memberikan persembahan yang terbaik bagi bayi Yesus. Selain mereka menyembahnya, mereka juga mempersembahkan yang terbaik bagi bayi Yesus dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas menggambarkan kegemilangan, kejayaan, kemewahan dari bayi Yesus yang akan menjadi raja yang agung. Kemenyan menggambarkan pernyataan bahwa inilah yang diurapi, inilah yang ditabiskan, inilah satu-satunya yang memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan manusia.
inilah satu-satunya imam agung. Mur menggambarkan pernyataan pengurapan, kebesaran, keagungan, dan kelak bayi ini akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Semuanya ini mereka berikan buat bayi Yesus. Mereka tidak berikan kepada ahli-ahli Taurat. Mereka tidak berikan kepada imam-imam kepala. Mereka tidak berikan kepada Herodes. Tetapi mereka berikan kepada raja di atas segala raja. Ini bagian yang kelima yang kita pelajari daripada orang Majus. Dan bagian yang ke-6 yaitu orang-orang Majus ini mengikuti kehendak Allah. Mereka lebih mengikuti kehendak Allah daripada kehendak manusia. Misalnya kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang kedua ayat 12b dikatakan, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Artinya apa? Artinya mereka pulang, tidak mengikuti jalan ketika mereka datang. Artinya jalan datang berbeda dengan jalan pulang. Mengapakah demikian? Karena mereka lebih memilih mengikuti kehendak Allah daripada kehendak Herodes. Apakah kehendak Herodes? Kalau kita melihat di dalam ayat Matius pasal 2 ayat 8b dikatakan, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun menyembah dia. Dengan kata lain, Herodes menginginkan agar setelah orang Majus itu menemukan bayi Yesus, mereka kembali kepada Herodes. Mereka kembali kepada Herodes untuk menyatakan di mana tempat anak itu berada. Karena Herodes ingin menyembahnya. Herodes ingin menyembahnya seperti orang Majus menyembahnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Herodes benar-benar ingin menyembah bayi Yesus? Kalau benar-benar Herodes ingin menyembah bayi Yesus, mengapa Allah memperingatkan orang Majus dalam mimpi untuk pulang melalui jalan lain? Jawabannya adalah karena Allah tahu bahwa Herodes hanya mengaku dengan mulut tetapi bukan dari hati. Ia mengatakan dengan mulut ingin menyembah bayi Yesus, tetapi jauh di dalam hatinya, yaitu ingin membunuh bayi Yesus. Dia boleh menipu orang Majus, tetapi dia tidak bisa menipu Tuhan. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa Herodes adalah orang Idumea. Dan sebetulnya ia adalah seorang raja yang hebat, tetapi ia sangat mudah curiga dan kejam luar biasa. Ia bahkan membunuh istrinya sendiri, ibu mertuanya, dan 3 anaknya laki-laki, karena ia curiga bahwa mereka mau merebut tahtanya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah bukti bahwa Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Kalau kita melihat di dalam Matius 2 pasal 2 ayat 13b dikatakan, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Mengapakah Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Ingin membunuh Yesus? Ada seorang penafsir mengatakan bahwa Herodes ingin membunuh Yesus karena kehadiran Yesus menurutnya mengganggu kehidupannya, kedudukannya, sehingga ia menentang Tuhan Yesus dan ingin membunuhnya. Akan tetapi, apakah orang Majus lebih taat apa yang diperintahkan oleh
Herodes? Jawabannya tidak. Orang Majus lebih taat kehendak Allah daripada Herodes. Meskipun jalan pulang yang mereka lalui akan memiliki tantangan-tantangan baru, akan memiliki rintangan-rintangan baru, atau pengalaman-pengalaman baru, atau kesulitan-kesulitan baru, tetapi mereka tetap percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terpenting dalam kehidupan mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk pulang melalui jalan lain. Nah, ini bagian yang keenam yang dapat kita pelajari daripada orang Majus ini. Nah, yang menjadi aplikasi kita di dalam perenungan firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, dalam kehidupan kita, biarlah kita mencari Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh kesetiaan, mencari Tuhan melalui mempelajari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dengan penuh semangat. Dengan semakin kita mempelajari firman Tuhan, maka kita dapat lebih mengerti, lebih memahami, lebih mengetahui secara mendalam siapakah Tuhan kita. Bagian yang kedua, yaitu isilah kehidupan kita dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Mengapa demikian? Karena Yesus Raja Damai itu, Juru Selamat itu ada dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, biarlah pusat penyembahan kita hanya tertuju kepada Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah, yang patut kita puji, yang patut kita agungkan, yang patut kita tinggikan, dan yang patut kita muliakan lebih dari apapun yang ada dalam dunia ini. Bagian yang berikut yaitu marilah dalam kehidupan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mengapa kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Karena apa yang kita miliki adalah darinya, olehnya, dan untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan kita. Dan bagian yang terakhir, marilah dalam konteks kehidupan kita, biarlah kita hanya mengendalikan kehendak Tuhan, hanya mengutamakan kehendak Tuhan lebih utama daripada kehendak kita. Dalam kehidupan kita, biarlah kita lebih mengutamakan kerajaan Allah daripada apa yang kita butuhkan. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kiranya firman Tuhan ini memberikan landasan iman, landasan kepercayaan di dalam kehidupan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.